Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Wulandari Pasang, NIM 2013010011. Hari ini saya akan menjelaskan tentang peralatan apa saja yang berada di laboratorium kimia. Baik, itu saja. Sekarang saya akan menjelaskan alat-alat yang berada di laboratorium. Yang pertama, gelas ukur. Gelas ukur, ini contoh gambarnya. Gelas ukur itu adalah alat-alat laboratorium untuk mengukur volume larutan. Gelas ukur memiliki volume bervariasi mulai dari volume 10 ml sampai 2 liter. Gelas ukur memiliki bentuk pipa dan pada dasarnya terbuat dari plastik, yang disertai dengan bagian bawah yang cukup lebar untuk pijakan menjaga kestabilan gelas ukur saat berdiri. Yang kedua itu tabung reaksi. Ini contoh gambarnya. Tabung reaksi adalah gelas yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi dari tabung reaksi untuk menampung, mencampur, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat. Tabung reaksi ini dibuat dalam berbagai macam ukuran. Umumnya ukurannya sering dipakai berdiameter 10-20 dengan panjang 50-200 mm. Utamanya tabung reaksi untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga reaksi yang memiliki tabung reaksi juga yang berukuran besar. Alat tersebut dinamakan labu Didi. Yang ketiga itu alat labu Erlenmeyer. Labu Erlenmeyer, nama tersebut diambil dari Emil Erlenmeyer, seorang kimiawan asal Jerman. Ini contoh gambarnya. Labu ini merupakan jenis labu laboratorium berbentuk kerucut dengan leher silinder dan bagian dasar berbentuk datar. Umumnya, Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi mulai dari 50-500 ml. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk menyimpan cairan dan sering digunakan untuk mencampur dan mengukur. Dalam laboratorium mikrobiologi, alat lab ini digunakan untuk membuat proses perkembangbiakan mikroba. Yang keempat itu gelas piala. Ini contoh gambarnya. Gelas piala adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Alat berbentuk silinder dengan alas datar ini biasanya digunakan untuk bahan kimia dengan sifat korosif yang terbuat dari PPTE, dan untuk mencegah terjadinya kontaminasi atau hilangnya cairan. Gelas ini biasanya dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Terdapat beberapa ukuran untuk gelas ini, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. Gelas bekel atau piala ini terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Yang kelima itu labu ukur. Ini contoh gambarnya. Labu ukur terbuat dari kaca. Labu ukur ini berwarna transparan sehingga sangat mudah memantul. Namun, apabila berwarna gelap serta dilengkapi dengan penutup yang tahan terhadap bahan dan reaksi kimia. Alat ini berfungsi untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Alat yang berbentuk labu ini juga bisa digunakan menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Yang keenam itu pipette test. Ini dia punya gambarnya, contohnya. Pipet digunakan untuk memindahkan volume cairan dengan kapasitas tertentu. Pipet ini terbagi beberapa jenis tergantung bentuk, fungsi, dan tingkat ketelitian yang berbeda. Macam-macam pipet diantaranya pipet tes, pipet ukur, dan pipet volume. Pipet tes ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini yang berupa pipet kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Yang ketujuh, pipet ukur. Ini contoh gambarnya. Pipet ukur fungsinya memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Pipet ini terdapat skala yang menunjukkan volume tersebut. Ukuran volume terbesar pipet ini antara 50 ml. Yang ke-8 itu alat gondok, pipet volume. Ini contoh gambarnya. Pipet gondok atau volume ini berbeda dengan pipet tetes dan pipet volume yang memiliki ukuran yang lebih besar sehingga mampu memindahkan cairan dari wadah ke wadah. Peralatan laboratorium ini merupakan alat ukur kuantitatif dengan tingkat ketelitian tinggi. Pipet volume memiliki bagian menggelembung di tengahnya. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan volume yang tepat dan sesuai dengan label yang tertera pada bagian yang menggelembung tersebut. Yang ke-9 itu alat labu destilasi. Ini contoh gambarnya. Fungsi destilasi atau penyulingan.
adalah memisahkan suatu larutan ke dalam masing-masing komponennya. Bisa juga didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap. Labu destilas digunakan untuk menampung zat-zat utamanya yang memiliki titik lebih tinggi ketika proses destilasi. Alat yang ada di laboratorium kimia ini mempunyai pipa yang mengarah ke sisi. Pipa tersebut menantinya disambungkan pada gelas pendingin pada saat digunakan destilasi. Yang ke-10 itu kondensor. Ini contoh gambarnya. Kondensor adalah alat laboratorium yang memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembung atau menguap. Alat ini memiliki beragam jenis bentuk, dengan diantaranya adalah kondensor Graham, Vigorous kolom, kondensor spiral, kondensor lurus, dan kondensor bulat. Alat yang ke-11 itu corong pisah. Ini contoh gambarnya. Peralatan laboratorium berbentuk keroncong dengan tutupan setengah bola biasanya digunakan untuk proses ekstraksi cairan, yaitu memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Corong pisah atau corong pemisah ini memiliki bagian penyumbat di atasnya dan kerang di bawahnya. Alat lab kimia ini dibuat dari kaca borosilikat, sedangkan kerannya terbuat dari teflon atau kaca. Yang kedua itu alat Plate test atau yang bisa disebut alat Plate test. Fungsi Plate test adalah sebagai penguji keasaman. Ini contoh gambarnya. Fungsinya itu saya ulang lagi sebagai menguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Plate test terbuat dari bahan porselen dan umumnya tersedia dalam jumlah 6,12 atau 16 lubang.